Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmaul Husna, saya NIM 12. Kali ini kita sudah sampai di modul 6. Nah, di modul 6 ini kita akan membahas tentang rekursif. Yang pertama itu kita bahas tentang konsepnya dulu. Apa itu fungsi rekursif dan contoh permasalahannya yang ada di dalam fungsi rekursif. Oke. Fungsi rekursif ini merupakan fungsi yang berguna untuk memanggil dirinya sendiri, dan fungsi ini seperti perulangan, tipenya itu seperti perulangan, jadi dia akan terus-menerus mengulang selama bernilai true. Langsung saja, fungsi ini kan memanggil dirinya sendiri. Nah, saya membuat contoh di sini fungsi rekursif. Nah, ini fungsinya ini sama dengan fungsi-fungsi yang lain, gak jauh beda. Di sini saya membuat fungsi dengan nama fungsi rekursif. Di sini itu nanti saya mau membuat itu agar ini akan mengeprint angka. Angka itu misalnya saya masukkan 4. Nah, itu nanti angka 4 itu akan dikurangi dengan 1 sampai dia itu hasilnya 0. Sehingga nanti misalnya saya masukkan angka 4, yang tercetak nanti outputnya adalah 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Di sini perulangan if ini nanti fungsi rekursifnya ini memiliki satu parameter, ya ini parameternya saya namakan dengan angka. Ini fungsinya bebas, namanya nggak harus rekursif, bisa apa saja. Jadi if angka lebih dari 0, maka akan mengeprint angka dan ini akan direkursifkan. Jika angka nanti kurang dari 0, maka hanya akan mengeprint angka tersebut saja. Nah, saja kita jalankan, misalnya kita masukkan 3. Ini nanti outputnya 3, 2, 1 sampai 0 seperti ini. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah permasalahan Tower of Hanoi. Tower of Hanoi ini biasanya kita sebut dengan Menara Hanoi. Menara Hanoi ini sebuah permainan yang terdiri dari 3 buah tiang dan cakram. Nah, ini yang berukuran, nah ini cakramnya. Ini maksudnya berukuran ya, bukan berkurang. Berukuran mulai dari cakram yang terkecil hingga cakram yang terbesar. Jadi itu terurut nanti. Sistem mainnya atau cara mainnya itu memindahkan satu persatu cakram ke tiang tujuan. Namun aturannya ketika kita memindahkan cakram itu harus satu persatu. Dan nanti kita akan menyusun cakram tersebut mulai dari cakram yang berukuran paling besar hingga ke terkecil, sehingga nanti bentuknya hampir seperti piramid atau piramida. Yang paling bawah adalah yang paling besar, lalu di atasnya itu agak besar, agak lebih kecil, maksudnya lebih kecil hingga ukuran cakram terkecil itu ada pada tiang paling atas. Ini ilustrasinya langsung saja. Misalnya ini adalah ini A, ini B, ini C ya. Yang pertama itu adalah cakramnya seperti ini. Ini anggap saja ini cakram atau lempengan ya. Sehingga yang paling besar ukurannya ada di bawah. Ini akan kita pindahkan dengan tujuan ini nanti di tiang yang kedua. Sehingga yang pertama kali kita asumsikan adalah ini A ke B. Pindahkan satu-satu. Lalu A ke C. Yang sisanya tadi kan tinggal 2, ini A ke C. Seperti ini hasilnya nanti. Hingga semuanya terpindahkan. Dan asumsi yang kedua itu prosesnya adalah A ke B. Jadi sini ke sini. Lalu asumsi yang ketiga C ke A sini, lalu C ke B. Nah, ketika sudah, maka hasilnya adalah seperti ini. Cakram paling kecil ada di paling atas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.